Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Mustika Aulia dengan NIM 19302244011 dari kelas Pendidikan Fisika A Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, dalam memenuhi mata kuliah Fisika Statistika, saya akan menjelaskan materi terkait statistik Maxwell-Boltzmann. Oke, baik teman-teman, kita mulai pada topik yang pertama, yakni persamaan fungsi partisi pada ruang fase. Nah, sebelumnya teman-teman tahu belum apa bedanya ruang fase sama fungsi partisi? Oke, jadi ruang fase itu merupakan ruang yang dibentuk oleh ruang spasial, momentum, dan ruang kecepatan. Sedangkan kalau fungsi partisi merupakan suatu fungsi yang menjelaskan sifat-sifat statistika suatu sistem dalam keseimbangan termodinamika. Nah, di sini aku ada gambar ilustrasi koordinat ruang fase. Nah, sebuah partikel dapat dijelaskan letaknya dengan menggunakan dua koordinat nih teman-teman, yakni koordinat ruang sama koordinat kecepatan. Nah, koordinat ruangnya merupakan X, Y, dan Z. Sedangkan kalau kecepatannya berarti itu Vx, Vy, dan Vz. Nah, kan kita tahu nih teman-teman kalau rumus dari momentum itu kan P sama dengan mv. Maka ada alternatif lain dalam menjelaskan letak dari satu partikel. Jadi kita bisa menjelaskan letak dari satu partikel dengan dua koordinat, yakni koordinat momentum dan koordinat spasial. Jadi koordinat spasialnya merupakan X, Y, dan Z, dan koordinat momentumnya merupakan Px, Py, dan Pz. Oke, next. Selanjutnya ada persamaan fungsi partisi pada ruang fase. Nah, fungsi distribusi dalam statistik Maxwell-Boltzmann dinyatakan Nj sama dengan N eksponensial mu per Kb kali T, Gc eksponensial min Ej per Kb T. Ketika sigma C Nj adalah N, dan potensial kimia mu tidak bergantung pada C, hal itu sesuai dengan persamaan sigma C Nj sama dengan N eksponensial mu per kbt sigma C Gc eksponensial min Ej per kbt. Atau dapat dinyatakan bahwa Z adalah sigma C Gc eksponensial min Ej per kbt. Fungsi partisi hanya bergantung pada suhu T. Meninjau dari dua persamaan statistik Maxwell-Boltzmann sebelumnya, maka eksponensial mu per kbt sama dengan 1 per Z. Nah, dari sini fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann dapat ditulis menjadi Nj per Gc sama dengan N per Z eksponensial min Ej per Kb kali T. Fungsi distribusi klasik dapat dituliskan Nj sama dengan eksponensial mu per Kbt, Gc eksponensial min Ej per Kbt. Nah, penjumlahan seluruh nilai C didapatkan bahwa sigma Cnj adalah eksponensial mu per kbt. Jika fungsi Z ditentukan dengan cara yang sama, didapatkan eksponensial mu per kbt sama dengan N per Z. Sehingga fungsi distribusi klasik dinyatakan sebagai Nj per Gc sama dengan N per Z eksponensial min Ej per kbt. Oke, teman-teman, kita masuk ke topik yang kedua, yakni besaran fungsi Helmholtz pada hukum termodinamika. Nah, energi bebas Helmholtz merupakan potensial termodinamika yang mengukur kerja dari sistem termodinamika tertutup dengan suhu T dan volume V yang konstan. Kemudian kita menentukan besaran fungsi Helmholtz yang mengacu pada hukum termodinamika. Misalkan Z merupakan fungsi dari beta dan V, sehingga dapat tuliskan bahwa d ln Z dalam fungsi beta dan V sama dengan d ln Z per V dV plus d ln Z per beta d beta. Sama dengan beta dW min U d beta, sehingga beta dW dikurangi d U beta plus beta du.
sehingga diperoleh persamaan bahwa del ln Z plus U beta sama dengan beta dalam kurung dW plus dU sama dengan beta delta T. S sama dengan delta T per T. Dengan demikian, kita bisa mengidentifikasi fungsi entropi, yakni sebagai S sama dengan K ln Z plus beta U, dikarenakan K beta sama dengan seperti, maka TS sama dengan KT ln Z plus U. Nilai TS adalah KT ln Z plus U dapat dimasukkan ke persamaan energi bebas Helmholtz. F dalam fungsi V dan T sama dengan U dikurangi TS sama dengan min KT ln Z dalam fungsi V dan T. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yakni distribusi Maxwell-Boltzmann. Statistika Maxwell-Boltzmann sering digambarkan sebagai statistika bagi partikel klasik yang terbedakan. Sistem partikel klasik yang terbedakan yaitu sistem partikel konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel dipertukarkan. Konfigurasi partikel A di dalam keadaan 1 dan partikel B di dalam keadaan 2 berbeda dengan konfigurasi ketika partikel B berada dalam keadaan 1 sedangkan partikel A dalam keadaan 2. Ketika gagasan tersebut diimplementasikan, akan dihasilkan distribusi Boltzmann biasa bagi partikel dalam berbagai tingkatan energi. Fungsi distribusi ini menghasilkan hasil yang kurang fisis untuk entropi, sebagaimana ditunjukkan dalam paradoks Gibbs. Namun, masalah itu tidak muncul pada peninjauan statistik ketika semua partikel dianggap tak terbedakan. Entropi sistem delta S, yakni delta S kan sama dengan delta S1 ditambah delta S2. Delta S1 itu sama dengan NK ln dari 2V dalam kurung 2pi MKT pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 ditambah 3 per 2 NK dikurangi NK ln 2V 2 dikali 2pi MKT pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 ditambah 3 per 2 NK. Jadi delta S1 sama dengan NK ln 2. Dan delta S2 sama dengan NK ln 2. Bahwa delta S sama dengan 2 NK ln 2 dan bukan delta S sama dengan 0. Padahal kedua gas adalah jenis gas yang sama. Ketidakcocokan ini disebut sebagai paradoks Gibbs. Pada statistik Maxwell-Boltzmann dipandang 6 dimensi dari pergerakan molekul, yakni 3 dimensi kedudukan dan 3 dimensi kecepatan. Ruang 6 dimensi seperti yang dimaksudkan ini disebut ruang fasa. Masih terbagi lagi ke dalam volume kecil 6 dimensi yang disebut sel. Molekul terbagi ke dalam sel ini dan terjadilah secara individu disebut makro dari sistem, sedangkan penentuan molekul tertentu secara individu dalam status makro disebut status makro dari sistem. Oke, distribusi Maxwell-Boltzmann menggambarkan kecepatan partikel dalam gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara tabrakan pendek. Ini menggambarkan kemungkinan kecepatan partikel, besarnya vektor, kecepatannya yang dekat dengan nilai yang diberikan sebagai fungsi dari suhu, dari sistem, massa partikel, dan bahkan nilai kecepatan. Distribusi probabilitas ini dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell dan Ludwig Boltzmann. Biasanya dianggap sebagai distribusi kecepatan molekul, tetapi juga dapat merujuk kepada distribusi untuk kecepatan, momentum, dan besarnya momentum molekul yang masing-masing akan memiliki fungsi probabilitas distribusi yang berbeda-beda. Distribusi ini dianggap sebagai besaran vektor 3 dimensi yang komponennya adalah independen dan distribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi A. Jika XI didistribusikan, maka terdistribusi sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann dengan parameter A.
Selain parameter skala distribusi identik dengan distribusi C dengan 3 derajat kebebasan. Turunan asli oleh Maxwell diasumsikan bahwa ketiga arah akan memiliki perilaku yang sama, tetapi turunan selanjutnya yang dikembangkan oleh Boltzmann mematahkan asumsi ini dengan teori kinetik. Distribusi Maxwell-Boltzmann untuk energi sebagian besar dapat langsung diturunkan dari distribusi Boltzmann untuk energi. Dan kita masuk ke topik yang keempat, yakni contoh soal. Sebuah sistem partikel mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Sistem ini kontak termal dengan sebuah tandon yang temperaturnya T. Jika distribusi populasi pada tingkat-tingkat energi tidak terdegenerasi sebagai berikut. 30,1 kali 10 pangkat 3 eV dengan populasi 3,1%, energi dengan 21,5 kali 10 pangkat 3 eV dengan populasi 8,5%, kemudian 12,9 kali 10 pangkat 3 eV dengan populasi 23%, serta 4,3 kali 10 pangkat 3 eV dengan populasi 63%. Maka tentukan yang pertama adalah berapakah temperatur sistem, dan yang kedua adalah hitung fungsi partisinya. Oke, untuk penyelesaiannya, kita kan tahu bahwa rumus N itu kan sama dengan N per Z, GI, eksponensial min EI per KT. Nah, di mana N merupakan jumlah partikel total dalam sistem, Z merupakan fungsi partisi, GI adalah degenerasi pada tingkat kulit ke I, EI adalah energi tiap partikel yang berada pada tingkat kulit ke I, K adalah konstanta Boltzmann nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 J per Kelvin, dan T merupakan temperatur mutlak sistem. Oke, mari kita menyelesaikan untuk pertanyaan yang A. Sistem kontak termal dengan tandon bertemperatur T, maka temperatur sistem juga T yang dapat merupakan temperatur rata-rata. Nah, karena dinyatakan dalam persentase, maka NI per NZ GI eksponensial min I EI per KT dan NC adalah N per ZGC eksponensial min EC per KT, maka nilai T adalah min EI kurangi EC per K dibagi ln dari NI per NJ. Sehingga diperoleh bahwa T1 itu merupakan minus 12,9 dikurangi 4,3 kali 10 pangkat min 3 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali ln 23% per 63%, sehingga diperoleh T1 adalah 99 Kelvin. Kemudian untuk T2 adalah 99,6 Kelvin, T3 adalah 99,3 Kelvin, T4 adalah 100,2 Kelvin, T5 99,5 Kelvin, dan T6 adalah 98,9 Kelvin. Nah, suhu rata-ratanya maka T1 ditambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6 dibagi 6. Sehingga diperoleh suhu rata-ratanya adalah 99,4 Kelvin. Kemudian yang B adalah Z kan merupakan sigma GI eksponensial min EI per KT dengan KT, karena tadi kita di A kan udah ketemu tuh nilai T-nya. Nah, ini kan udah ketemu ya. Nah, kita masukin di rumusnya sehingga diperoleh bahwa 8,6 kali 10 pangkat min 3 elektron volt. Kemudian karena di sini ada 4 kan ya, tadi ada 4 energi, maka kita masukkan ke rumus ini sehingga diperoleh bahwa 0,99. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.